Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam, Tuhan semesta alam. Dan tak lupa kita ucapkan pula salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengetahui bahwa untuk hal-hal yang baik kita dahulukan yang kanan, dan untuk hal-hal yang jelek, yang kotor, kita dahulukan yang kiri. Contoh, kita mau masuk WC dahulukan yang kiri, kalau mau keluar WC dahulukan yang kanan. Kebalikan dari masjid, kalau kita mau masuk masjid dahulukan yang kanan, sedangkan keluar dari masjid dahulukan yang kiri. Sedangkan cebok, istinja, kita menggunakan tangan kiri. Makan, kita menggunakan tangan kanan. Jangan mentang-mentang kidal makan pakai tangan kiri, tidak mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini makannya bersama dengan jin, makanya tidak kenyang-kenyang, sampai 5 piring belum kenyang karena tidak baca bismillah, menggunakan tangan kiri. Nah, ini tidak baik. Oke, kita lanjut ke materi. Melanjutkan tugas yang kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini masih mengikuti yang kemarin, yaitu kita bisa mengetahui mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita nanti akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Nah, kalian harus tahu dalam pembelajaran kali ini. Jadi dua tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu kita mengetahui mana relasi yang merupakan fungsi dan mana yang relasi bukan fungsi. Kemudian yang kedua, kita tahu apa itu korespondensi satu-satu. Langsung saja, yang pertama ada contoh soal. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa relasi itu bisa dinyatakan menjadi tiga macam. Yang pertama dengan diagram Venn yang lonjong, itu bukan lingkar, yang lonjong, dua bentuk lonjong, kemudian ditambah dengan anak panah, itu namanya diagram Venn. Kemudian relasi juga bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini dia. Contoh 4. Relasi di bawah ini tentukan apakah pemetaan atau bukan pemetaan, apakah fungsi atau bukan fungsi, dengan terlebih dahulu menentukan himpunan satu dan apabila merupakan pemetaan, tulis ranknya, daerah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat di contoh yang pertama. Yang A ini himpunan pasangan 3,6, 4,6, 5,6 ini kalau kita gambar.
6. Dan kita kasih panah ya. Nah ini sebenarnya panah ya anak-anak, cuman karena sini tidak tersedia bukan tidak menggunakan panah. Nah seperti ini gambarnya. Nah apa sih kemarin pengertian fungsi itu? Pengertian fungsi itu adalah relasi yang khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Nah ini himpunan pertama mendapat satu pasangan di himpunan kedua. Jadi ini merupakan fungsi. Jadi gitu loh. Kalau kalian bingung ini caranya tadi ini, mana tadi itu? Nah ini. Nah domain itu kan yang sebelah kiri. Yang ini tadi. Nah ini 3, 4, 5 ini namanya domain. Sedangkan yang kanan ini namanya kodomain 6. Sedangkan rank itu adalah daerah kodomain yang ada pasangannya. Kebetulan ini kodomain dan ranknya sama, yaitu 6 daerah hasilnya karena cuma 1. Nah itu. Itu domainnya tadi sudah Bapak sebutkan. Karena 3, 4, 5 semua berbeda-beda, maka relasi itu adalah merupakan fungsi. Ranknya ini 6 nih, ranknya 6. Rank itu Bapak kemarin ingat kodomain yang punya pasangan. Ini kan kodomainnya 6. Nah kebetulan cuma 6 yang punya pasangan ya 6 ini. Sekarang tugas kalian adalah menjawab yang B, yang C, yang D dan E, begitu ya. Gitu. Kemudian ini Bapak hapus saja. Nah ini dari grafik kalian disuruh menyatakan mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 6, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 12, 0 pasangannya 10. Ini fungsi atau bukan? Nah sekarang kita lihat ini. 1 pasangannya 12, 2 pasangannya 9, 2 pasangannya 15, 3 pasangannya 15, 4 pasangannya 3, 5 pasangannya 6. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi? Kita lihat lagi. Apa tadi pengertian fungsi? Yaitu hubungan yang khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama itu pasangannya satu aja. Yang pertama ini tidak boleh dia punya istri 2, tidak boleh. Dia bolehnya salah ya. Tidak boleh hubungan ke sana, masih kecil. Yang jelas yang pertama tadi itu tidak boleh pasangannya lebih dari 1. Yang kiri tidak boleh lebih dari 1. Sedangkan yang ini tadi, nah yang ini sedangkan ini yang 2 ini itu pasangannya ada 2, 9 dan 15. Maka yang kanan ini, yang B ini bukan fungsi, sedangkan ini fungsi. Nah, ini jelas ya. Itu. Dan kita lanjut. Nah, sekarang korespondensi 1-1 atau disebut juga dengan perkawanan 1-1.
Korespondensi satu-satu antara anggota dua himpunan ialah merupakan fungsi yang khusus, di mana setiap anggota himpunan pertama domain dengan tepat mendapat satu pas anggota himpunan kedua, dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. Jadi pasangannya satu-satu. Jadi ada jatahnya masing-masing. Tidak boleh misalkan kalian maulitan dapat nasi dua, tidak boleh. Satu orang dapat satu. Misalkan atau maulitan bagi-bagi telur, tidak boleh satu orang ambil 3, ambil 5, tidak boleh. Satu orang ambil satu aja. Nah, itu dia korespondensi satu-satu. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu sama banyak anggotanya. Contoh, manakah relasi di ada diagram parametrik yang menunjukkan korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu, kembali ke tadi, itu setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu anggota himpunan kedua, dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. A dipasangkan ke G, B mendapat H, C, I, D dengan J, 3 dengan 8, 4 dengan 4, 5 dengan 6, 6 dengan 5, 7 dengan 7, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dan 7 tidak dipasangkan dengan 8. Jadi yang merupakan korespondensi satu-satu adalah A dan B, karena ini jumlahnya sama. Jumlah yang domain ini 4, kodomain 4. Yang ini jumlah domainnya 5, kodomainnya 5. Yang ini yang C jumlah domainnya 5, domainnya 5, hanya saja yang C 7 tidak dipasangkan dengan 8. Itu kesalahannya. Sehingga bagian C ini bukan korespondensi satu-satu. Iya, sebab ada satu yang belum dipasangkan. Kemudian manakah himpunan pasang berikutnya yang mungkin berkorespondensi satu-satu? Nah, ini dia. Jadi tugas kalian lagi, Bapak minta dari himpunan pasangan berurut ini, kalian gambar menjadi diagram pen, kemudian tentukan manakah himpunan pasangan berikut ini yang mungkin berkorespondensi satu-satu. Kemudian lanjut, diketahui A negatif 7, negatif 8, negatif 9, B 50, 65, 82. Gambarkan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Ada berapa seluruhnya jawaban A di atas. Nah, yang pertama, kita bisa membuat korespondensi satu-satu begini, semuanya lurus. Yang B, kemungkinan yang kedua begini, kemungkinan yang ketiga begini, kemungkinan yang keempat, kemungkinan yang kelima, kemungkinan yang keenam. Nah, begitu. Karena disuruh gambarkan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan B ini. Jadi ada 6 gambar. Jadi yang A ini gambarnya, kemudian jawaban yang B ini ya. Ada berapa seluruhnya jawaban A di atas? Ada 6 dan 6 gambar. Ini tadi korespondensi satu-satu ya, sudah paham ya korespondensi satu-satu. Nah, kesimpulan, setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk fungsi. Tetapi setiap fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Kemudian banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 berarti 3 sampai N. Maksudnya yang 3 ini banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Kita contoh yang tadi. Nah, ini kan banyak anggota A sama B ini kan 3 ya. Berarti gambarnya itu menghasilkan 6. Kalau tidak 6 salah. Dari mana 6? Tadi itu 1. Ini tadi itu 1 kali 2 kali 3.
1 kali 2 2, 2 kali 3 6. Karena banyak anggotanya 3, maka cukup sampai 3 saja ngalikannya. Kalau anggotanya 5, maka harus ngalikannya sampai 5, itu maksudnya. Ya. Nah, ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan langsung WA saja Bapak. Jadi kita kembali ke tujuan pembelajaran tadi, bahwasanya kalian bisa menentukan apakah relasi itu merupakan fungsi atau tidak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mengerti itu korespondensi satu-satu. Misalkan jumlah anggotanya harus sama, kemudian tepat satu pasangan, tidak boleh ada yang tidak dipasangkan, harus tepat satu. A mendapat satu pasangan, begitu juga yang di B mendapat satu pasangan, itu korespondensi satu. Kalian misalkan yang tadi Bapak bilang antri pembagian sembako dari AGM, satu orang dapat satu karung beras. Nah, tidak boleh kita curi-curi dapat 2 karung beras, yang satu karungnya tidak halal. Nah, begitu Bapak kira ya. Kalau ada pertanyaan silakan WA Bapak, japri Bapak. Mungkin Bapak cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tugasnya tidak Bapak tulis tadi, kalian hanya Bapak ucapkan. Jadi perhatikan baik-baik tugasnya, kerjakan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.